Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari jurusan Piagut kelas 6A. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian, individu atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara objek satu dengan objek lainnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Sutrisno Hadi, mendefinisikan variabel adalah gejala yang bervariasi. Maksud dari gejala yang bervariasi ini adalah gejalanya tuh objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Seperti itu. Ada jenis variabel. Variabel itu dibagi menjadi 6 kategori atau 6 jenis. Yang pertama, variabel menurut hubungan antar variabel. Kedua, sifat variabel. Ketiga, urgensi faktual. Keempat, skala pengukurnya. Terus yang kelima, penampilan waktu pengukur. Terakhir, indikator pengukurnya. Dari 6 jenis itu dibagi lagi dibagi-bagi lagi. Ada hubungan antar variabel. Dari hubungan antar variabel ini dibagi-bagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Terus yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Jadi tergantung variabel bebasnya gitu. Yang ketiga ada variabel moderasi. Variabel moderasi ini adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat, bisa memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat ada variabel antara. Variabel antara yaitu variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Yang kelima ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga tidak mempengaruhi variabel bebas dan maupun variabel terikat. Sifat variabel, kalau jadi menurut sifat variabel itu dibagi menjadi 2, yaitu variabel statis dan variabel dinamis. Variabel statis merupakan jenis variabel yang tidak dapat diubah-ubah nilainya, keadaan atau bahkan karakteristiknya. Misal, kasus variabel statis adalah beban atau hambatan lampu itu sendiri. Terus yang kedua itu variabel dinamis. Variabel dinamis merupakan kebalikan dari variabel statis, di mana nilai keadaan atau karakteristiknya dapat diubah-ubah. Contoh pada kasus sebelumnya kita dapat menggolongkan arus dan kecerahan lampu sebagai variabel dinamisnya. Kemudian ada urgensi faktual. Sedangkan menurut urgensi faktual itu juga dibagi menjadi 2, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta. Misal contohnya motivasi, minat, bakat, kinerja, itu kan tidak terlihat jelas tapi sesuai fakta gitu. Yang kedua, variabel faktual. Variabel faktual merupakan variabel yang terlihat nyata secara jelas. Contohnya tegangan, arus, gen, usia, dan lain sebagainya. Itu kan terlihat jelas. Usianya berapa, gininya apa. Kemudian ada skala pengukur. Dari skala pengukur ini terdapat 2 juga, yaitu variabel discrete dan variabel continue. Variabel discrete adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis-jenis tertentu. Data jenis ini disebut data nominal atau data dikotomik.
Sedangkan variabel continue adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengurangan, sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat tetapi juga bisa bentuk desimal. Variabel continue juga dibagi lagi menjadi 3. Pertama ada variabel ordinal, kedua ada variabel interval, ketiga ada variabel rasio. Dari variabel ordinal ini, yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misal panjang, pendek, itu variabel ordinal. Yang kedua adalah variabel interval. Kalau variabel interval itu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Misal, suhu udara di luar 31 derajat, sedangkan suhu tubuh kita 37 derajat, maka selisihnya adalah 6 derajat Celcius. Itu yang dinamakan variabel interval. Yang ketiga ada variabel rasio. Variabel rasio ini merupakan variabel pengukur yang paling kompleks dan tentu dapat digunakan dalam operasi perhitungan angka. Dalam variabel rasio merupakan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol. Dalam penampilan waktu pengukuran, variabel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah variabel maksimalis, yang kedua ada variabel tipikalis. Variabel maksimalis adalah variabel yang dalam proses pengumpulan data terdapat dorongan kepada responden. Contohnya kreativitas, bakat, prestasi, itu masuk ke maksimalis karena ada dorongan dari orang lain gitu respondennya. Yang kedua ada variabel tipikalis. Variabel tipikalis merupakan jenis variabel dalam proses pengumpulan datanya tidak disertai dorongan kepada responden. Jadi nggak ada dorongan seperti minat, kepribadian, sikap terhadap hal tertentu kan tidak bisa didorong. Menurut indikator pengukuran, variabel juga dibagi menjadi 2, yaitu ada variabel manifest dan kedua ada variabel laten. Variabel manifest ini adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian lapangan. Misal survei berat badan, tinggi badan, dan lain-lain, itu harus terjun ke lapangan dulu biar sesuai faktor. Kemudian ada variabel laten. Variabel yang tidak dapat diukur langsung, tetapi melalui suatu dimensi atau indikator dari masing-masing variabel. Misal motivasi kerjanya seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian, individu atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara suatu objek dan objek lainnya. Sedangkan jenis-jenisnya ada 6, yaitu variabel berdasarkan hubungan antara variabel, ada variabel bebas, terikat, moderasi, variabel antara, dan variabel kontrol. Yang kedua ada variabel berdasarkan sifatnya, itu ada 2, statis dan variabel dinamis. Yang berdasarkan urgensi faktual ada 2 lagi, konseptual dan faktual. Yang keempat ada variabel berdasarkan tipe skala pengukurannya, ada discrete, continue dibagi lagi menjadi interval, rasio, dan ordinal. Yang kelima ada berdasarkan waktu pengukurannya, ada 2, variabel maksimalis dan tipikalis. Yang keenam berdasarkan kepentingan pengukurannya ada variabel laten dan variabel manifest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.